Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menemukan senjata api yang diduga digunakan para pelaku dalam penembakan warga Australia di Villa Munggu, Badung. Jenazah Juliana Marin, pendaki asal Brazil yang terjatuh di jurang Gunung Rinjani, dibawa ke Rumah Sakit Bali Mandara untuk keperluan autopsi. Gelombang pasang menerjang kawasan pesisir Kusamba, Kelungkung. Cuaca buruk dan gelombang pasang menerjang kawasan pesisir Kusamba, Kelungkung, sehingga menyebabkan abrasi yang semakin parah. Abrasi paling parah terjadi di pantai Monggalen, Desa Kusamba. Gelombang yang menerjang kawasan ini menghanyutkan 6 rumah. Tidak hanya rumah, 2 villa milik warga asing hanya tersisa puing karena bangunan tersapu gelombang. Warga menjadi khawatir dan mereka akhirnya mengungsi ke rumah kerabat. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Nyoman Dewi, salah satu warga yang tinggal di daerah ini. Ia mengatakan jarak warung dengan laut hanya sekitar 1 meter, dan jika datang ombak besar akan menyeret warungnya ke laut. Sekitar 2 minggu, Bu. Lebih nih ke Pak, soalnya kan menjelang hari raya Purnama Tilem, ampun gede ampun ombak ini ke. Berapa ya rumah ya rusak nih ke, Bu? 1, Pak Brewo, 3, 4, 5, 6 ampun kuting warung Pak Dewo nih ke. Oh, 6 rumah ya. 6 ampun. Dikit yang nampok mesti niki Pak. Nggih. Pak Dewo niki nampok mesti niki. Tapi tiang tempat tinggal tiang ten Madui Pak. Nggih, niki rumah niki. Niki yang niki dan hilang niki rumah tiang niki kan tempat tinggal ten ampun Madui. Nggih. Niki warung ampun dekat ampun nggih. Nggih, warung ampun malih 1 meter ampun mendekat ampun ombakin niku. Di banjir rob niku Pak. Nggih. Waktu banjir rob ngerobok niku mriku Pak sampai di tembok tiangin ke kolang-kolangan nggih Pak. Sampai driku ulin driki niku masuk air niku. Sampai masuk niku ke warung tiangin Pak. Nggih. Nggih. Ombak besar yang melanda kawasan ini terjadi sejak 3 hari yang lalu. Hempasannya sangat dahsyat karena tidak hanya merusak infrastruktur di pinggiran pantai, namun juga menghanyutkan material pasir yang hendak dikirim ke Nusa Lembongan dan Jungut Batu. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, akhir-akhir ini mulai padat dengan penumpang. Sebagian besar adalah wisatawan dari Pulau Jawa yang ingin berlibur ke Pulau Dewata. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat jumlah penumpang yang menyeberang dari Jawa menuju Bali menembus angka 29.000 orang per hari, melebihi hari biasa yang rata-rata berkisar 20.000 orang per hari. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, PT ASDP mengoperasikan 28 kapal secara bergilir selama 24 jam. Kami sampaikan betul, memang terjadi peningkatan karena memang bertepatan dengan libur sekolah. Untuk wisatawan domestik cukup banyak yang menyeberang melalui penyeberangan Ketapang menuju Gilimanuk berlibur di Pulau Bali. Dan bisa kita lihat juga, demikian juga wisatawan asing masih terlihat banyak menyeberang dari Ketapang menuju Gilimanuk. Dari hari normal kita prediksi kurang lebih di angka 6-12% ada kenaikan dibandingkan dengan hari-hari normal. Tentunya angka ini bisa lebih dari yang kita prediksikan. Tetap apa yang nanti setiap ada peningkatan dari sisi operator pelabuhan akan selalu siap menghadapi traffic. Petugas pelabuhan juga berkoordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan untuk menjaga kelancaran dan keamanan penyeberangan. Pelabuhan Gilimanuk merupakan salah satu pintu masuk utama menuju Bali, terutama bagi wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa. Saat libur panjang, pelabuhan ini sibuk karena jumlah penumpang melonjak tajam.
Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Travel warning Australia hingga perang di kawasan Timur Tengah berdampak pada kunjungan wisatawan asing ke salah satu objek wisata di Bali, Ulundanu Beratan di Kabupaten Tabanan. Menurutnya, jumlah wisatawan asing terlihat saat libur panjang Tahun Baru Islam pada Jumat 27 Juni lalu. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini berkisar 2.300 orang. Sebagian besar wisatawan domestik dan sisanya sekitar 2% wisatawan asing. Seperti diketahui, penerbangan dari Eropa ke Bali banyak melewati dan transit di kawasan Timur Tengah. Dengan kunjungan di hari-hari sebelumnya, ya, di hari-hari biasa kemarin, dengan liburan panjang sekarang itu ada kenaikan hampir 80%, khususnya di wisatawan domestik. Kita yang mendominasi itu masih di Jawa Timur dan ada beberapa di Jawa Timur. Persentase wisatawan domestik dan wisatawan asing sih masih mendominasi wisatawan domestik di 80%. Kalau wisatawan asing sih kita terhitung masih stabil ya di angka 2%-an. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Ulundanu Beratan, karena kita kan adakan parade gebogan ya di bulan Juli sampai bulan Agustus. Itu nanti mudah-mudahan target kita kenaikan wisatawan asing itu mencapai di 30%. Tahun 2024 merupakan tahun istimewa bagi pariwisata Bali karena mencatat pertumbuhan wisatawan mancanegara hingga 6,3 juta orang atau naik sekitar 20%, dan wisatawan Australia tetap mendominasi. Untuk kembali menggait wisatawan asing pada bulan Juli mendatang, pengelola Ulundanu Beratan akan membuat gebrakan lewat festival budaya dengan target turis asing. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.